Oke, makasih ya teman-teman sejawat, teman-teman perfusi. Jadi kita pagi ini beruntung kita tadi udah dapat kuliah dari Dokter Ferry mengenai etika. Jadi pagi ini men-share nih bagaimana kita meningkatkan skill kita selama pelayanan ECMO, terutama selama masa pandemi. Jadi saya kebetulan ngikutin teman-teman dari Surabaya diskusi, Bandung, Julianti Saroso. Jadi nanti kita ada case-nya kelihatan. Oke, slide next. Nah, jadi teman-teman ini ada slide ya, saya ambil dari ini ECMONet Internasional. Nanti kita lihat di situ yang nulisnya ada Alan Combes ya, Alan Combes. Kita lihat nulisnya ada Alan Combes ini ya. Jadi ada Alan Combes, ada Daniel Brody, dia udah juga pernah ngasih kuliah ke kita. Ya, yang terkenal lagi ada juga Ogino dari Amerika udah. Jadi buat teman-teman untuk meningkatkan ini kemampuan kita dalam mengolah ECMO, itu teman-teman harus tetap praktek terus. Jadi nanti kalau bisa kan mesin ECMO udah dapat kita dari Kementerian Kesehatan, bilang itu kalau bisa harus dipergunakan, karena kalau tidak dipergunakan kita tidak ada pengalaman, karena menurut paper ini yang kalau dia sudah melakukan kurang lebih 10 sampai 20 per tahun atau 1 sampai 2 per bulan baru mendapatkan hasil ECMO yang baik. Jadi teman-teman jangan enggak usah kecil hati kalau pasien ECMO kita saya lihat di Indonesia termasuk di Surabaya hampir 8 atau 10, nanti kita lihat Dr. Kun, itu mortalitasnya tinggi. Nggak usah kecil hati, karena minimal kita kalau mau kita sangat bagus 2 per bulan. Jadi kalau tidak ada ECMO, nanti teman-teman yang mendapatkan mesin ECMO, terutama yang ada bedah jantung di tempat teman-teman, kalau ada misalnya ECMO karena pasca bedah jantung, lakukanlah nanti minta ke dokter dilakukan ECMO pasca bedah jantung. Jadi VA ECMO. Nanti dari VA ECMO nanti kita bisa belajar, nanti saya kasih case-nya ada interaksi antara pasien dengan ECMO. Jadi tidak ada pilihan, harus mengerjakan. Atau kalau tidak mengerjakan ikut kuliah, course, terus atau kalau ada teman-teman ada ECMO misal di daerah, harus komunikasi. Misalnya saya untuk meningkatkan skill ECMO saya, terutama pada pasien COVID yang pada pandemi ini, saya berkomunikasi sama teman Julianti Saroso, RSTM, dan terakhir di Bandung dan di ini di Manado dan di Makassar. Saya lihat bagaimana kita meningkatkan skill kita. Oke, slide. Ya. Sehingga dari slide ini teman-teman lihat ECMO di sampai minggu ini, ya saya catat di dunia itu baru dilakukan 5.231 ECMO di dunia. Di Asia Pasifik itu hanya sedikit, hanya 64. Nah, kalau bisa teman Surabaya masukkan data aja, enggak apa-apa, biar data kita jelek. Kita itu hampir 8 atau 10 Dr. Kun. Jadi kita sebetulnya udah cukup kontribusinya. Kalau kita ngelihat data ini, Asia Pasifik, kita aja Asia Pasifik itu hanya Jepang sama Korea. Malaysia pun kemarin kita diskusi sama orang Malaysia, itu belum melakukan ECMO pada COVID. Jadi ECMO pada kelainan fungsi paru. Jadi teman-teman tidak ada pilihan. Ini kami lihat angkanya mortalitasnya 49%. Jadi dari 2 ECMO, 1 akan meninggal. Jadi teman-teman ini cukup tinggi. Nah kalau kita misalnya mortalitasnya 75% atau 80%, teman-teman tidak usah takut. Ini angka 49 ini dilakukan di tempat pusat ECMO yang rata-rata mengerjakan 10 sampai 20 pasien ECMO, baik dia VA ECMO atau VP ECMO per tahun. Jadi tidak ada pilihan, alat ini gunakanlah saya ini karena kita sayang sekali. Oke, slide. Nah, ini gambar ini saya ambil apa yang disebut clinical perfusionist. Jadi gambar ini saya ambil dari Manado. Di situ gambar lihat ada 3 teman kita. Ada 1 perfusionis, 1 perawat, 1 ini perawat juga yang membantu.
Jadi bagaimana 3 teman ini berkolaborasi dalam menghandle apa yang disebut ECMO. Jadi ECMO itu adalah sistem artifisial jantung, paru atau ginjal di luar tubuh. Slide. Sehingga teman-teman ada pilihan sangat penting tadi kata moderator Alit, dalam ECMO ini seperti tim kesebelasan atau kita gampangnya sport team. Jadi ada banyak orang, ada intensivis, ada perfusion, ada nurse. Nurse-nya juga spesial, nurse ECMO. Perfusinya juga spesial, yang biasa perfusi yang dari kamar bedah masuk ke ECMO. Slide. Jadi ujungnya komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif menghasilkan hasil yang optimal. Jadi dilihat gambar ini ada 3, yang di 3 ini di sebelah kanan adalah perfusi, perawat, ya 2 atau technician atau yang membantu kita. Nah dokter ini 2 di luar. Nah ini harus komunikasi benar. Jadi tidak ada pilihan dalam mengkomunikasi ini, teman-teman harus cair betul sehingga tidak boleh ada hambatan. Berdiskusi kita semua. Slide nanti kita lihat. Sehingga kunci di ECMO ini ya kita lihat di mana peranan perfusi. Jadi dalam pelayanan ECMO, perfusi itu sangat penting karena apapun program ECMO dia harus perfusi harus menguasai semua karena semua aspek pump, troubleshooting ada di tangan perfusi. Nah di dalam ECMO tim ini ada perawat dan dokter, kita tidak ada satupun yang ini ya yang benar. Yang ada yang benar adalah semua tim. Jadi kita tidak boleh satupun jadi pahlawan. Jadi tidak boleh. Jadi semua bermain sesuai dengan jobnya masing-masing sehingga menghasilkan outputnya pasiennya bagus. Sehingga peranan kita perawat, perfusi plus dokter ini sangat penting. Oke, slide. Nah ini kita lihat nih, saya ambil dalam ini bagaimana perawat harus tahu betul mengetahui mesin ECMO. Kita lihat ini di slide kanan ini, jadi perawat juga menguasai berapa hemoglobin, berapa saturasi, berapa faktor koagulasi yang kita inginkan oleh tim ini, oleh dokter, oleh perawat. Jadi perawat juga harus tahu semua. Jadi kita benar-benar jadi tidak ada satupun yang boleh itu apa artinya merasa betul sendiri. Jadi kita harus saling membantu dan mengisi ECMO ini di dalam supaya hasilnya optimal. Slide. Nah, sebagai contoh, teman-teman kita kalau kita melakukan perfusi, jadi basicnya kita melakukan makrosirkulasi. Jadi kita menggantikan fungsi jantung, kalau di ECMO menggantikan fungsi paru. Tapi kita harus lihat perfusi. Nah, perfusi ini jadi teman-teman harus belajar perfusi kan bahasa Inggrisnya flow. Flow itu aliran. Aliran itu yang kita jalankan mesin ECMO adalah perfusi sentral. Nah, perifernya juga harus kita lihat. Sehingga kita harus belajar apa peranan mikrosirkulasi. Nah, sehingga ada bagaimana penyebabnya, misalnya HB-nya turun terjadi hemodilusi, atau terjadi misalnya reaksi inflamasi, terjadi hipoksemia, odem, nah perfusinya menurun. Nah, sehingga konsep ini antara sentral, makrosirkulasi dengan mikro, teman-teman harus memperhatikan. Jadi tim ECMO kita juga harus lihat the whole, lihat mesin plus lihat pasien, mulai dari atas sampai kaki. Oke, slide. Nah, khusus untuk pandemik, karena kita belajar pandemik ini adalah terutama si COVID. Si COVID itu adalah suatu virus yang menyebabkan gangguan pernapasan, di mana pada yang simptom yang severe, yang berat, jadi si virus itu menyebabkan gangguan ke semua sistem, terutama ke sistem paru, terjadi hipoksemia. Sehingga hipoksemia itu menyebabkan fungsi parunya menurun. Nah, sehingga semua ini kita sebut saat dalam bahasa sehari suatu sindroma, gejala dari akut respiratory distress syndrome. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, bisa traumatik heart lung, habis operasi jantung, atau menghirup udara ini gas yang beracun, atau dia infeksi, atau dia ini virus. Nah, jadi dasarnya dilihat di sebelah kanan slide. Jadi ECMO itu rescue, pertolongan pertama untuk supaya dia dapat oksigen dan membuang CO2. Sehingga kuncinya itu parunya harus istirahat. Nah, jadi karena kuncinya parunya harus istirahat, jadi apa yang dilakukan oleh
ventilator mekanik terhadap pasien, kita lihat slide ini, dia menggambarkan bahwa pengobatan fungsi paru dengan ventilator. Dilihat semua. Jadi ECMO itu kita lihat di garis merah, jadi di bawah 100. Jadi kalau terjadi hipoksemia berat, baru ECMO. Jadi teman-teman harus tahu tuh, ada ini bagaimana manajemen ventilatornya, bagaimana PIP-nya, hemodinamik, posisinya prone. Nah, jadi semua ini menyebabkan ventilator itu berhubungan dengan outcome pasien. Nah, ventilator outcome pasien ini bahasa ilmiahnya disebut mechanical power. Nah, mechanical power ini harus kita rendahkan serendah mungkin sehingga untuk mendapatkan parunya istirahat. Jadi kalau pada PaO2 dibagi F2 kurang dari 100, itu mortalitasnya dengan ventilator aja 45%. Kalau dengan ECMO lagi tadi 49, dari pasien yang pakai ventilator itu setengahnya meninggal. Itu saya lihat sehari-hari karena saya diskusi sama teman-teman KIC hampir seluruh Jakarta, 50% meninggal. Kadang-kadang lebih kalau tidak biasa. Nah, nanti kalau masuk ECMO setengahnya lagi akan meninggal. Jadi teman-teman tidak usah takut. Slide terus. Jadi dasarnya parunya harus diistirahat. Nah, sehingga ini manajemen ventilator. Jadi teman-teman lihat bahwa pasien masuk ke ECMO, dia kalau sudah mendapat ventilator di mana dokter sama perawat melakukan manipulasi ventilator seoptimal mungkin sehingga mendapatkan pasien hipoksemia yang berat, yang di mana PaO2 di bawah 60 dengan saturasinya 88. Nah, jadi teman-teman dilihat, jadi kuncinya di sini PaO2 di bawah 60, saturasi di bawah 88. Sehingga rasionya di bawah 100. Nah, kalau udah di bawah 100, nah itu lihat indikasinya. Lihat ini ada sesudah indikasi ya. Kalau dia PaO2-nya makin turun di bawah 60 selama 6 jam, langsung masuk ECMO. Kalau dia di bawah 50 selama 3 jam, langsung masuk ECMO. Nah, inilah indikasi ECMO pada hipoksemia berat di mana PaO2 dibagi F2 di bawah 150 atau di bawah 100 menurut ELSO guideline. Slide selanjutnya. Terus, nah kalau apakah pada pasien pasien COVID ini bisa kena jantung? Betul bisa. Jadi tapi di registry di COVID di ECMO sedunia hanya 5% dari pasien COVID yang kena jantung, tapi 90% kena paru. Jadi teman-teman jantung lupakan aja pada COVID, terutama fungsi parunya yang dominan. Jadi pasien meninggal karena hipoksemia, bukan karena kardiogenik shock akibat COVID. Oke, slide. Slide. Jadi yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana manajemen ventilator selama ECMO? Apakah parunya kita kembangin, apakah kita kasih istirahat? Ini yang sangat masih kontroversial. Tapi menurut ELSO harus istirahat parunya. Jadi selama ECMO, parunya harus istirahat. Kalau parunya diventilasi, sebagai contoh, FiO2-nya tinggi, tidal volume-nya besar, atau peak plateau pressure-nya di atas 30, itu akan merusak. Jadi tidak ada gunanya. Jadi fungsi utama ECMO itu, yang fungsi ECMO paru, dia harus istirahat. Jadi nanti keluar penelitian parunya yang namanya Romeo trial. Jadi parunya istirahat, rest mechanical ventilation on VV ECMO. Oke, start. Nanti kita lihat gambarannya, case-nya, slide. Nah, jadi teman-teman harus tahu tuh kalau pasien-pasien ECMO, jangan CO2 tinggi. Jadi caranya CO2 tinggi dengan apa? Ventilasinya harus dimainkan, tekanannya, pressure-nya, volumenya, RNA. Jadi harus rendah, benar. Istirahat. Kedua, pertahankan oksigennya seoptimal mungkin. Jangan terlalu rendah. Misalnya pada pasien ECMO, kalau kita terjadi harus mempertahankan parsial alveolar oksigen itu harus jangan rendah. Caranya ya ke pasien kasih istirahat. Nah, atau FiO2-nya tanda petik FiO2 dari ECMO jangan diturunkan, tapi dari ventilasi boleh diturunkan. Kedua, akibat kita ngasih oksigen terlalu banyak terjadi atelektasis. Atelektasisnya ini atelektasis absorption. Tapi kalau dia ada sekret,
kita tidak bersihkan perut kita, terjadi atelektasis yang kompresi. Jadi ini yang menyebabkan PO2 rendah dan PCO2 tinggi. Jadi kita basicnya ini ventilator settingnya dilihat nih, bahwa pada sebelah kiri, teman-teman lihat, itu kuncinya bahwa ventilasi mekanik menghasilkan power, energi. Energinya harus kita turunin, jadi harus istirahat. Maka itu dia harus lihat, kalau pakai ventilator, dia biasanya 22,7 joule per menit. Kalau dia di ECMO, dia harus kita turunin, jadi paru harus istirahat. Maka itu di ELSO, Extra Life Support Organization, direkomendasi parunya harus istirahat, hanya 2,4. Nanti kita lihat, nah ini peranan, ini harus tahu kita. Jadi parunya juga boleh ditingkatkan. Oke, slide. Slide. Nah, sehingga inilah indikasi ECMO menurut ELSO. Jadi Extra Life Support Organisasi sedunia yang kemarin kita udah ikut. Jadi kalau PaO2 dibagi F2 di bawah 150 ya. Jadi dia terus dilakukan manipulasi dengan dikontrol dengan prone position dan recruitment paru masih jelek dalam 6 jam PaO2 dibagi F2 kurang dari 60, dia masuk ECMO. Atau 50 kurang 3 jam. Jadi ECMO itu harus di samping pasien kita. Jadi kalau pasien ECMO, sebetulnya teman-teman kalau pasien sudah masuk ventilasi mekanik di hipoksia di bawah 150 PaO2 itu disiap-siap ECMO. Jadi ECMO itu harus dipersiapkan waktu ventilasi mekanik. Atau kalau dia hipoksemianya bagus, terjadi hiperkarbi, itu kita dalam 6 jam kita harus masuk ECMO. Lihat di bawah. Jadi karena hipoksemia atau karena hiperkarbi. Tapi syaratnya dia PaO2-nya harus moderate. Jadi harus kurang dari 150. Oke, slide. Slide. Nah, sekarang prakteknya. Jadi ECMO itu dasarnya ML itu membran lung ya, sama MV mechanical ventilation atau napas spontan itu bahaya. Jadi dia harus istirahat. Nah, istirahatnya jadi ECMO itu harus kita istirahatkan. Kedua, kita harus mengkanulasi. Kita udah tahu kanulasi yang ideal di sebelah kanan adalah mengambil darah vena cava superior, inferior, langsung dimasukkan ke right ventricle seperti ini. Tapi sehari-hari yang kita lakukan, kita lihat slide terus. Seperti ini. Kita pasang 2 kanul vena juguler, jadi kanul vena femoralis, diambil darahnya masuk ke mesin, balik ke vena juguler. Nah, di situ ada 2 panahnya. Ada masuk ke right ventricle, ada kehisap lagi. Sehingga teman-teman sebagai perfusionis harus tahu. Ini yang disebut recirculation. Dan harus tahu dan harus menghitung. Karena recirculation ini adalah pembunuh pasien. Invisible killer. Jadi kita harus menghitung. Makin banyak recirculation berarti to kill my patient. Nah, jadi kita harus hitung nih. Jadi teman perfusi harus menghitung recirculation. Nanti kita diskusi bagaimana cara menghitung simpelnya. Jadi penting slide. Nah, ini gambaran ECMO. Ingat-ingat bahwa ECMO itu membuang CO2 ya, memberikan oksigen, tapi dia sebelum masuk ke jantung, berarti masuknya di right ventricle. Nah, jantung yang sakit itu ada jantung yang sakit ya, jantung yang sakit terus dapat darah oksigen. Nah, teman-teman harus belajar di sini nih panah ini. Jadi harus tahu. Jadi jangan heran kalau pasien nanti dilihat darah sesudah masuk ke sistemik itu pasti saturasinya rendah, tidak mungkin tinggi. Jadi teman-teman kalau pakai ECMO tidak mungkin saturasinya 100%. Pasti di bawah 85. Nah, kenapa? Penyebabnya terjadi shunting. Lihat darah yaitu darah yang teroksigen langsung masuk. Normal kalau kita oksigen ke hipoksemia, vasokonstriksi pembuluh darahnya, kalau kita kasih oksigen 100% di right ventricle, dia dilatasi, terjadi shunt. Oke, slide. Jadi jangan heran teman-teman akan mendapatkan saturasi di atas 88. Nah, ini contohnya. Makin jelek pasien,
ya, kita lihat slide di bawah, ECMO-nya makin kita tingkatkan, makin jelek pasien, kita lihat dari toraks foto makin putih, berarti SUN-nya bertambah banyak, itu PaO2-nya makin rendah. Jangan harap dengan ECMO teman-teman mendapatkan saturasinya 90%, PaO2-nya mendapatkan 90%. Kalau mendapatkan 90 itu pasti salah, pasti ada pasien yang dikorbankan. Jadi pasien dikasih misalnya ventilasi atau dikasih inotropik. Padahal syaratnya pasien istirahat. Jadi teman-teman harus lihat, dokter-dokter juga harus berani melakukan manajemen seakan-akan pasien mengalami hipoksemia, tapi permisif. Nanti kita lihat, even walaupun hipoksemia, ya, dari ventilator, tapi kita oksigennya seimbang DO2 dengan O2, jadi saturasi mixed-nya sekitar 70. Nah, nanti kita diskusi, kita lihat slide-nya. Jadi kalau ada ECMO paru, nggak mungkin itu saturasinya di atas 88. Kalau di atas 88 berarti teman-teman dokter mengorbankan pasien. Nah, padahal fungsinya pasien harus istirahat. ECMO-nya yang kita optimalkan. Slide. Jadi ini winning, sehingga contohnya kalau dia winning, kalau pasien udah bagus parunya, kita lihat toraks foto, teman-teman harus melakukan tes oksigen challenge, dikasih FiO2-nya 100%, ya. ECMO-nya tuh udah stabil atau masih tetap, ya. Terus dilihat saturasinya sama PaO2, dia harus 300, harus 100%. Jadi kalau dikasih FiO2-nya 100, dia saturasinya 100, PaO2-nya di atas 280. Nah, itu kita harus teman. Jadi itu boleh kita lakukan winning. Caranya apa? Berarti parunya udah bagus. Karena kita kasih FiO2 100 menghasilkan saturasi 100, PaO2 di atas 280. Nah, itu jadi di situ lihat. Jadi itu boleh winning. Nah, syaratnya juga pasien harus udah mulai nafas spontan. Karena kalau dia pasiennya tidak nafas spontan, itu tidak ada refleks hipoksia vasokonstriksi. Jadi kalau dia hipoksemia, itu tubuh kita selalu ada vasokonstriksi. Jadi refleks itu kita pertahankan. Oke, sebentar. Oke, terus. Nanti kita lanjut. Oke, slide. Sehingga teman-teman dalam memanage ECMO pada VV ECMO, ECMO pada gangguan fungsi paru, jadi teman-teman harus lihat pasien. Pasien lihat cardiac output sama status cairan. Kedua, lihat alat ECMO-nya, kanulasinya. Ketiga, bagaimana flow ECMO. Dari tiga ini, teman-teman bisa apakah terjadi masalah. Misalnya, ada masalah akses ECMO-nya tidak efisien, atau misalnya ada kompresi, ada tamponet, ada pneumotorak. Nah, itu jadi kita bisa tahu nanti slide. Ini kita diskusi nanti slide. Nah, sekarang jadi inilah saya gambarin. Jadi ini dia intisarinya. Kalau pasien ECMO, VP ECMO, dia antara pasien dengan ECMO dia crosstalk, saling interaksi. Sehingga teman-teman harus menetapkan pada pasien ECMO berapa flow ECMO. Kalau pasiennya jelek, infeksi, ya, berapa flow ECMO. Nah, teman-teman harus tentuin. Nah, itu harus kita diskusi. Kedua, target saturasinya, saturasi pasien. Ketiga, saturasi pasien, dan target itu BGA-nya harus pakai BGA arterial. Oke. Ketiga, harus target PaO2 pasien. Target pasien itu tidak boleh tinggi-tinggi, sekitar 80. Sehingga modus ventilatornya harus istirahat. Kemudian teman-teman harus mengkalkulasi berapa persentase resirkulasi. Ini kita melihat, karena kalau kita flow-nya kita naikin, resirkulasi makin naik. Jadi teman-teman harus melakukan interaksi antara pasien, antara ECMO flow dengan sirkulasi, recirculation. Nah, slide. Slide. Sehingga ini contohnya nih pasien nih, saya kasih lihat. Saya sebutin, saya ada dapat pasien di VV ECMO, lihat tekanan darahnya sebelah kanan monitoring bagus, 144/67, ya, dipasang swan gun, ya. Terus saturasinya 99, terlalu tinggi nih. Kita lihat ventilatornya, FiO2-nya 65, enggak dikasih istirahat. Padahal udah bagus, mestinya sebaiknya Slowly harus kita turunin,
ya. Kita lihat itunya PIP-nya, PIP-nya 14, nah itu boleh. Nah, RR-nya, R pasien juga harus kita rendahin. Oke, jadi dari sini saya lihat bahwa kita berarti mengorbankan pasien karena kita meningkatkan saturasi. Tidak mungkin VV ECMO saturasinya 99. Berarti pasien disuruh kerja. Apakah parunya yang kerja atau jantungnya DO2 delivery. Oke. Terus ini pada pasien ini diambil 4 ini sampel darah, arteri lain ya, sampel darah pre-oksigenator, darah post-oksigenator, ada sampel darah di mix vein. Nah, jadi teman-teman harus belajar ngitung resirkulasi. Jadi rumusnya, jadi darah pre-oksigenator darah pre-oksigenator dibagi post-oksigenator dikurang Swan-Ganz berapa persen. Jadi kita lihat resirkulasinya 32. Ini masih optimal. Jadi kalau teman-teman mau naikin flow pasien masih bisa. Bisa ke angka 40-50. Oke, slide. Jadi kita problemnya seperti ini. Kurang satu saat saturasinya turun. Yang tadi dari 99, 100 turun 88. Tekan darahnya stabil. ECMO saturasinya tidak berubah. FiO2-nya 75%. ECMO-nya tetap 100%, tapi blood flow-nya dinaik. Boleh kita kayak gini. Jadi teman-teman harus melakukan interaksi. Jadi blood flow-nya kita naikin. Tapi apakah gas flow-nya kita naikin? Kita lihat CO2-nya konstan. Jadi tidak perlu kita naikin gas flow-nya tinggi. Karena gas flow itu kita naikkan di ECMO kalau kita membuang PCO2. Nah, jadi kita lihat kalau kita untuk meningkatkan CO2 kita naikin blood flow-nya. Jadi seperti inilah teman-teman interaksi. Jadi kita harus komunikasi. Nanti ini saya naikin flow-nya. Nanti lihat pasien slide. Nah, ini contoh pada pasien VI ECMO. Lihat. Karena jantungnya jelek ya, dilakukan ECMO untuk mengistirahatkan jantung. Awal-awal kita lihat inotropiknya dari yang tinggi jadi turun. Hanya 25, adrenal 0,2, vaskon 0,3. Jadi udah betul nih. Oke, slide. Lihat tekanan darahnya udah bagus ya. Tekanan darah bagus, parunya istirahat ya, FiO2 30, R-nya sekian, dipasang IABP, IABP juga membantu melakukan pulsatil ECMO, jadi menurunkan itu LV unloading. Kita lihat gelombang IABP-nya cukup bagus sehingga gelombang bawahnya inflated and deflated balloon melebar. Slide. Nah, dilakukan karena membuang tadi katanya membuang inflamasi, ada audim cairan, dilakukan pembuangan cairan. Ini dilakukan pembuangan cairan 100 cc per jam. Ya. Jadi dilakukan dengan mesin CRRT. Ini juga teman-teman harus belajar nih. Karena ini ada hubungan kita tadi apakah flow ECMO-nya kalau dia kurang ditarik kita lihat slide. Ini lihat ECMO flow-nya beda sama VV ECMO, dia 4,14 berarti dia udah hampir 80% flow ECMO-nya dengan RPM-nya 2700. Kalau yang tadi VV ECMO cuman 1,3 cuman 2 liter. Kita diskusi. Jadi ini cocok betul VV ECMO ya untuk mengistirahatkan jantung. Slide, lihat oksigennya lihat cuman 1/4 liter. Nah, kemudian jam 12 tekanan darah turun ya. 40, saturasi turun, otomatis kalau tekanan darah turun, saturasi turun karena terjadi namanya hipoksemia hipoksik karena cardiac output-nya turun. Ya. Kemudian dinaikin adrenalin. Nah, ini saya jadi pertanyaan saya, mestinya nggak boleh dinaikin adrenalin karena dipacu lagi jantungnya. Mestinya ECMO-nya yang kita tingkatin. Ventilatornya dinaikin lagi juga. Jadi teman-teman di sini belum paham nih. Jadi pasien dipacu lagi. Jadi enggak boleh nih kalau jadi jantung harus istirahat. Jadi ECMO flow-nya yang harus dinaikkan. Tapi di sini lihat bagaimana komunikasinya. Tanda petik saya juga maka itu penting komunikasi. Slide. Slide. Nah, sehingga inilah pentingnya teman-teman bahwa pada ECMO itu penting flow. Pada VV ECMO cukup 80%. Karena kita mengistirahatkan paru 80% cukup.
Kalau jantung, kita harus lebih 80% ke atas. Terutama pada pediatrik, bisa indeksnya sampai 3 indeks. Jadi prinsipnya harus istirahat. Kedua, teman-teman dalam mengistirahatkan fungsi paru atau fungsi jantung, si ECMO ini terjadi interaksi. Jadi teman-teman harus berkomunikasi. Di sini pentingnya komunikasi. Jadi cukup slide. Inilah pengalaman yang saya dapat dari semua teman-teman melakukan ECMO di Indonesia. Jadi prinsip-prinsip ini tanda petik. Nanti kita lihat diskusi ini kalau kita balik ke nanti yang paling sering mengerjakan VV ECMO adalah Dr. Kun dari Surabaya. Kita tanya, berapa benar enggak saturasinya yang kita inginkan sesuai dengan tadi yang saya lihat, apa bedanya gimana, nanti kita diskusikan. Oke, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, saat ini kita buka sesi tanya jawab ya, baik nanti disampaikan langsung maupun via chat yang tadi sudah ada disampaikan. Itu ada beberapa chat yang sudah dijawab oleh Dr. Yudan, tapi nanti kita akan ulang ya untuk lebih jelasnya lagi, karena ada beberapa pertanyaan yang sama akan saya rangkum ya. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Ila, terus dari Pak Tri, serta Pak Nawang, di mana menanyakan terkait resirkulasi ya dok. Ya. Bagaimana cara mengukurnya, terutama kalau dari Pak Tri ketika tidak mempunyai swan gun untuk membandingkan ukuran di sisi saturasi di pulmonalnya. Dr. Yuda? Ya, betul. Jawab. Ya, silakan dok. Ya, makasih teman-teman. Sebetulnya yang idealnya yang tadi dicek analisa gas darah. Jadi kita mengukur dari arteri lain, dari AGD pre-oksigenator, P1, AGD post-oksigenator, dan AGD dari swan gun. Nah, perbedaan dari itu pre dan swan gun dan post dengan swan gun, kita bisa hitung berapa persen resirkulasi. Tapi simpelnya teman-teman, kalau nggak ada nggak apa-apa. Lihat aja lain arteri sama vena. Ada bedanya merahnya bagus, berarti resirkulasinya di bawah 30% lah. Ini ada pertanyaan Dr. Yuda dari ya. Berhenti ECMO. Pertanyaannya dok, kapan kita menentukan berhenti ECMO pada pasien yang sedang dilakukan tata laksana ECMO gitu? Kriterianya seperti apa? Kita mengakhiri ECMO ini apakah berhasil atau lanjut? Jadi kriteria berhasilnya teman-teman harus lihat X-ray-nya. Jadi X-ray-nya gambaran putihnya bertambah hilang. Jadi ada aerasi udara. Kalau ada aerasi udara atau kalau pakai USG paru kelihatan itu pakai USG paru gambaran B-line-nya menurun. Dan kedua, pasien kita lihat kalau udah bagus ya kita cepat-cepat teman-teman harus ini apa? Binning kita tes kasih oksigen 100% FiO2 di ventilator. Simpelnya. Kalau PaO2-nya naik hampir 300 berarti parunya pasti bagus. Nah, jadi kalau seperti itu udah kita winning. Nah, caranya winning pasiennya juga harus dispontanin. Tidak boleh dikontrol. Jadi pasien dispontan sehingga ada refleks hipoksia vasokonstriksi pulmoner refleks. Nah, ini refleks ini yang menjaga ventilasi perfusi match. Nah, kontriksi. Jadi teman-teman di sini sedasinya harus kecil, jangan gede-gede. Kalau bisa pasiennya udah mulai awake. Awake, mulai
Sehingga jadi pasien bisa spontan, bisa ikut perintah kita. Ya udah, kita yakin berarti parunya udah bagus. Nah, yang tadi kita tes dengan kasih di ventilator FiO2 100 jadi 300. Itu Sigit apa parunya bertambah jelek, bertambah putih, ya. Bertambah putih kan berarti pasiennya mengalami hipoksemia. Kalau pasien mengalami hipoksemia, kita harus tes apakah pasiennya branded atau tidak. Nah, nanti kita harus rapat bahwa pasien ini kita nyatakan branded dalam on ECMO. Nah, nanti kita harus rapat. Jika branded, ngapain kita ECMO? Kita harus cepat melakukan ini apa withdrawal terapi. Nah, jadi harus cepat. Jadi kita kalau tidak ada perbaikan, kita lihat fungsi otaknya. Kalau fungsi otaknya udah tidak berfungsi, berarti istilahnya spesial branded pada ECMO, beda dengan tidak ECMO. Itu dulu itu sedikit jawaban. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Nawang di sini ya. Di sini pertanyaan dari Pak Nawang itu terkait dengan bagaimana jika urin output ketika running VV ECMO hemodinamik kurang optimal untuk mendapatkan urin output sendiri. Bagaimana kita mengoptimalisasi di sini, apakah menggunakan hemofiltrasi atau CRRT untuk membantu dari urin output itu sendiri? Pertanyaan ditujukan ke Dr. Yuda, Dok. Belum di-unmute, Dok. Izin, Dok. Ya, apa gimana? Pertanyaan, ketika running VV ECMO ternyata mendapati kasus urin outputnya tidak optimal, Dok. Bagaimana kita melakukan intervensinya, apakah dibantu dengan hemofiltrasi atau dengan CRRT setelah segala sesuatunya sudah diupayakan di awalnya tentunya. Terima kasih. Teman-teman, kalau urin tidak optimal atau kurang dari setengah cc per kilo, berarti teman-teman harus yakinin bahwa pre-cardiac output-nya optimal atau perfusi ke ginjalnya optimal. Jadi kalau dia optimal berarti kalau masih kencing tidak keluar berarti itu ginjalnya mengalami hipoksemia. Sehingga kalau ginjal mengalami hipoksemia otomatis terjadi vasokonstriksi di ginjal sehingga glomerular filtration rate-nya turun, kencingnya turun. Nah, kalau kencingnya turun, teman-teman harus yakinin status intravolumenya cukup. Lihat P1, tekanan negatifnya harus normal. Kalau makin bertambah negatif, jangan dibuang, isi cairan. Kalau udah cukup tekanan intranegatifnya, status intravolum, boleh teman-teman buang pakai yang simple. Pakai itu hemokonsentrasi. Atau kalau urium kreatinin makin tinggi, teman-teman harus pakai CRRT. Jadi penting menentukan status intravolum. Jadi teman-teman lihat P1-nya, negatifnya nggak boleh terlalu Tadi pertanyaannya terkait dengan CRRT
terkait dengan urin yang tidak keluar, berarti kita menilai dari status volume terlebih dahulu ya dok ya, sebelum dipasang Harus. hemofiltrasi dan CRRT. Lihat P1-nya sama RPM-nya, makin meningkat nggak atau makin negatif. Tapi biasanya dok, yang terjadi itu status volume positifnya tinggi, tapi di dalam intravaskulernya sedikit itu. Bagaimana dok itu triknya? Kita menilai status volumenya yang adekuat di dalam intravaskulernya itu memang sudah bisa untuk dilakukan CRRT atau hemofiltrasi gitu. Jadi ada dua, untuk perfusionis sama perawat, lihat mesin ECMO-nya. Lihat P1-nya dengan RPM. Kalau P1-nya bertambah negatif, bertambah tekanannya, atau RPM-nya itu meningkat, berarti status intravolum kurang. Itu. Kedua, harus teman-teman harus di echo, tapi kalau di echo pada ECMO susah ngelihat status intravolum. Karena kan kita sedot di right atrial. Jadi satu-satunya harus lihat P1 dan RPM. Jadi mesin itu harus kita perhatikan betul P1 dengan RPM. Jadi teman perfusionis harus berani meyakinkan ke dokter bahwa status volume ini kurang, dok. Dari mana? Lihat P1-nya bertambah negatif, RPM-nya bertambah naik. Harus yakinkan dokter. Dokter karena harus belajar ini, aspek teknis perfusi. Pertanyaan terakhir di sesi ini ya dok, dari dokter Krishna. Pertanyaannya, ketika kita susah melihat cardiac output dari sisi monitoring non-invasif PICO, apakah nilai yang harus kita lihat menandakan cardiac output-nya itu optimal dari apanya? Mungkin tadi dokter sudah menjawabnya dengan laktat ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan secara detailnya kesulitan dari pemeriksaannya. Kemudian kalau bagaimana kita trik mudahnya melihat cardiac output selain kalau dari laktat, apalagi dok? Ada lagi? Kalau lihat laktat, ya satu lihat laktat. Kedua lihat ini, kalau ada ambil AGD di arteri, sama ambil AGD di CPP. Kalau ada, lihat PC2 gap. Makin tinggi berarti mikrosirkulasinya makin tidak bagus. Tapi yang simpel laktat aja. Tapi kalau pasiennya disedasi, biasanya laktatnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi harus lihat mikrosirkulasi PC2G. Kecuali ada pemeriksaan mikrosirkulasi dipasang di mulut, namanya orthogonal polaroid spectrum. Kita udah ada berapa di ICU, tapi di ICU udah semua punya. Jadi dilihat gambaran mukosa di bawah lidah. Kalau dia kecil-kecil, terus eritrositnya jalannya tidak lancar, nah itu berarti mikrosirkulasinya tidak baik. Kita belum punya alat yang di bawah lidah. Sublingual ortho polaroid. Terakhir dok, pertanyaan terkait dengan trik mudah untuk mendeteksi adanya shunting intrapulmonal pada VV ECMO. Bagaimana itu dok? Menentukan ini terjadi shunting intrapulmonal pada VV ECMO dengan flow yang sudah tinggi, PO2-nya juga tidak bisa didapat tinggi juga gitu dok. Simpelnya dinaikin aja flow-nya. Asal hitamnya bertambah berarti shunting. Ya, kalau kita tidak menghitung, kan menghitung repot. Harus ada 4 parameter. Kalau kita lihat, naikin aja flow-nya, teman-teman perfusi. Kalau flow-nya naikin udah, tapi RPM-nya tidak naik. Jadi flow-nya udah kita naikin, ternyata bertambah hitam, berarti kita yakin, berarti kanul kita udah hampir kritis, udah terlalu dekat flow-nya kita naikin. Ya udah, berarti ada shunting. Oh, ini shunting intrapulmoner. Oh, terbalik, maaf. Shunting intrapulmoner, dok. Simpel sekali. Jadi lihat X-ray. Kalau parunya makin putih, berarti shuntingnya makin bertambah. Atau lihat kalau VV ECMO, lihat saturasi pasien.
saturasi pasiennya yang monitor, kalau dia bertambah jelek, berarti stuntingnya bertambah hebat. Apalagi kalau kita tes, kita naikin flow ECMO. Jadi simpelnya, jadi teman-teman ada satu basic, tapi ini trik benar. Jadi teman-teman naikin flow ECMO. Kalau naikin flow ECMO, berarti kan oksigen ke paru baik. Kalau oksigen ke paru baik, berarti refleks hipoksia vasokonstriksi pulmonernya langsung hilang karena oksigen tinggi. Langsung bertambah jelek. Nah itu dia, satunya bertambah hebat. Nggak usah X-ray, naikin aja flow-nya. Baik, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf teman-teman, untuk yang di ruang chat tidak semuanya bisa kita jawab langsung onsite di sini. Nanti oleh pembicara akan dijawab via chat room, karena kita masih ada 2 pembicara lagi dan waktunya terus bergulir. Untuk saat ini terima kasih kepada Dr. Yuda. Masih ada berapa pertanyaan dok yang nanti di chat room bisa di follow up ya?